Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, betapa kami harus mulai dari yang kecil, yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Karena Engkau mengumpamakan kerajaan Allah seperti biji sesawi yang kecil atau ragi yang bisa mempengaruhi. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari hidup kami dari kekecilan kami, kemiskinan kami, ketiadaan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yesus memberikan perumpamaan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang kecil sekali. Satu biji sesawi ketika ditanam tumbuh bisa tinggi setinggi 4 meter. Bahkan di daunan bisa ada sarang burung bisa melindungi. Yesus juga memberikan perumpamaan tentang ragi yang akan memberikan fermentasi masak kepada barang yang seperti misalnya beras, kacang, kemudian singkong dan seterusnya. Jadi Yesus memberikan dua hal yang menjadi salah satu ciri dari kerajaan Allah, kecil tapi kemudian bisa besar, kemudian mempengaruhi. Ada faktor-faktor di sana. Nah, kita tahu sebetulnya hidup kita mulai dari yang kecil, step by step. Orang bilang langkah demi langkah, bukan sekaligus besar, sekaligus hebat. Saya ketika membuat renungan tentang ini, saya ingat juga akan manusia, akan kita semua. Kita dari yang kecil. Anda bisa bayangkan sperma seorang bapak dan masuk jutaan sperma yang hadir itu, hanya satu yang bisa masuk dan bersatu dengan telur. Lalu bertumbuh, berkembang menjadi janin dan seterusnya. Lalu muncul selama 9 bulan lebih, 9 bulan 9 hari. Menjadi manusia seperti Anda dan saya, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada organ tubuh yang bekerja dengan sempurna. Dan itu bukan karya kita. Dan itu bukan kita yang melakukan, merajut semua. Sehingga menjadi seperti Anda, seperti saya, seperti kita. Coba Anda bayangkan sebentar. Tuhan melakukan pekerjaan yang mengagumkan. God do marvels to everybody of us, to the creation. Itu contoh kecil bagaimana kemudian bagaimana muncul potensi di dalam persatuan antara sperma dan induk terus sehingga menjadi seperti saya, seperti Anda, seperti kita semua. Yang bisa berbicara, yang bisa berpikir, bisa banyak. Potensi di dalam persatuan antara sperma dan telur itu menjadi seperti kita, menjadi seperti kita. Dan Tuhan sangat mencintai itu, dan Tuhan sangat mengasihi, dan Tuhan sangat mengagumkan kita. Jadi, dan karena itulah maka kita harus menghargai kehidupan. Betapa Tuhan melarang kita untuk aborsi misalnya, yang setiap tahun jutaan orang dikorbankan. Itu manusia yang tak terbayangkan oleh manusia zaman modern ini yang menganggap itu hanya sekedar janin. Tuhan begitu pedih dan marah, begitu sedihnya ketika ciptaan yang dia buat sedemikian indah, sedemikian perfect, semakin sempurna, secitra dan segambar dengan Allah. Maka kita harus belajar menerima dan mencintai diri kita apa adanya. Dan kita bersyukur dan kita mengembangkan menjadi menjadi besar, menjadi memberikan berkat bagi orang lain. Memberikan tempat berlindung bagi orang lain, mempengaruhi orang lain dengan hidup kita yang Tuhan berikan, di mana bakat-bakat, kemampuan-kemampuan itu ada dalam diri kita semua. Pernahkah kita sadar akan hal itu? Di kerajaan Allah mulai dari yang kecil, dan kita harus juga menyebarkan kerajaan kebaikan, kerajaan cinta kasih, kerajaan kemuliaan, kerajaan pengampunan, memaafkan. Segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia, segala yang jujur kita persembahkan kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu, hari Minggu, Injil kita bicara tentang kasih. Semakin saya menyadari betapa kasih itu tidak ada kebencian.
Tidak ada ketakutan, tidak ada balas dendam. Menerima, mengasihi, dan keluar. Dalam kegetiran hidup pun kita tetap mengalami kasih Allah. Begitu kasih tidak ada. Jadi ketika ada pikiran yang jahat, pikiran yang jelek, berarti ada sesuatu dalam diri kita. Kita belum berdamai, kita belum bisa menerima diri kita sendiri apa adanya. Dan kita juga belum bisa menerima cinta kasih itu. Damai, tenang, tidak takut, tidak cemas. Tuhan, bisakah kita sampai kepada titik kedamaian yang seperti itu, di mana setiap orang merasa tenang, merasa suka, merasa menyatu dengan kita. Itulah saudara kerajaan Allah, kerajaan cinta kasih, kerajaan yang keluar untuk membagikan belas kasih Allah ini kepada dunia. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan kepada siapapun. Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan apapun. Mungkin sejelek apapun, mungkin dalam tanda petik sejelek dari kacamata kita, mungkin ada orang cacat, orang apa, tidak pernah. Semua pasti punya rencana dan keindahan masing-masing. Itulah. Semoga kita mulai dari yang kecil, dari pikiran yang baik. Dan ketika ada pikiran yang tidak baik, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita amati kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik dalam diri kita, pasti ada. Hampir tidak mungkin ada ilalang dan godaan dosa dan segala macam dalam tubuh kita. Tapi itu juga bagian dari proses untuk menerima rekonsiliasi, berdamai. Semoga Anda dan saya dan kita semua hidup dalam kasih. Hidup dalam kerajaan kasih, kerajaan cinta, kerajaan kedamaian. Hari ini, ketika itu kita terima, kita merasa damai. Ketika saya merasakan renungan tentang kasih itu, oh ya, tak boleh ada ketakutan, tak boleh lagi ada kebencian, tak boleh lagi ada ketakutan dan kecemasan, kegelisahan. Tuhan memelihara kita, Tuhan memelihara Anda. Tuhan Bapa kita, Tuhan adalah Bapa yang care dengan Anda dan saya. Tak satupun anak ditinggalkan, tak satupun rambut kepalamu pun yang jatuh tidak diperhitungkan. Wow. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah anak-anakmu. Semoga kami yang mendengarkan renungan ini merasa bahwa hidup adalah bahagia, hidup adalah beautiful. Karena Tuhan sayang kepada kita. Berkat Tuhan atas Anda semua. Menyingkirkan segala negatif, segala pikiran, segala apapun. Dan hidup dalam kedamaian dengan Tuhan, sesama dan alam semesta. Berkat Tuhan atas kita semua. Bapa.